Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mohon untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak antar diri. Terima kasih. Musyawarah Provinsi PDBI Jambi tahun 2021 dengan tema menjadikan PDBI Jambi berdaya saing nasional Bangko 10 April 2021 dimulai. Yang terhormat Bupati Merangin dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Agus SSM. Yang kami hormati Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Bapak Robi Nahriansyah SH. Yang kami hormati Ketua Umum Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili Wakabid Diktar Koni Idrisi. Yang kami hormati PLT Ketua PDBI Provinsi Jambi Bapak Gatot Susanto MM. Yang kami hormati para pimpinan pengurus cabang PDBI seluruh Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin beserta Muspro yang berbahagia. Baiklah, untuk mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berdaya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Marilah satukan langkahmu, gerakkanlah sejiwa seirama. Kita bina semangat untuk berkarya, bersama Indonesia menanti kita. Marilah terus prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa mukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Beserta Muspro yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pelaksana tugas Ketua PDBI Provinsi Jambi Bapak Gatot Susanto MM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Merangin, yang diwakili Bapak Kawan Bapeda. Yang saya hormati Ibu Desi, yang mewakili Bapak Ketua Umum Provinsi Jambi. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanjung Tim, yang kemarin dibentang Sungai Bahan bersama saya. Ibu yang luar biasa dan tamu undangan tokoh olahraga PDBI, ada Bang Dian. Bang Dian ini hari ini harusnya ada keluarganya yang menikah, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktu dan hadir di undangan kita. Terima kasih Bang Dian. Dan selamat Bapak Ibu sekalian, utusan dari kota kabupaten PDBI se-Jambi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Saya 12 hari yang lalu mendapat mandat menjadi PLT Ketua Umum PDBI Jambi. Dan saya tidak mau berlama-lama di DKI. Jadi terakhir DKI waktu saya cerita musyawarah pertama bulan 3 dan bulan 4 ini pertama di Jawa Tengah. Habis Jawa Tengah dilaksanakan di Kaltim. Habis di Kaltim, hari ini kemarin bisa saya Bu Galis melantik PDBI Provinsi Lampung. Saya ke Jambi dan besok Muspro PDBI DKI. DKI juga PLT. Jadi DKI dan Jambi PLT. Jadi wakil ketua umum kami Pak Jenderal Sumirat
ada di Mamuju, kemudian PRT di DKI Pak Kolonel Muryanto, dan saya PRT di Jambi. Jadi pada sebelum puasa ini kami habiskan semua provinsi yang melakukan pemilihan. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, karena tugas kami PRT, jadi Bapak Ibu sekalian nanti pada saatnya tidak ada laporan pertanggungjawaban. Di sini ada beda sedikit karena masa kepengurusan yang lalu sudah selesai. Sehingga saya menjadi PRT yang tugas saya adalah menyelenggarakan pemilihan. Nah, nanti semua rekomendasi Bapak Ibu sekalian ditampung di Komisi A dan Komisi B, dan di situ menjadi bahan rekomendasi. Undangan tadi saya saja provinsi Jambi ini kota kabupatennya ada 11, tetapi yang sudah terbentuk DPD 9. Saat ini hadir 8. Artinya sudah turun. Jadi menjadi dasar kita bahwasanya hari ini adalah turun. Surat mandat saya minta sudah ada juga. Kemudian pada pagi ini ada satu hal catatan nasional yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, nanti dikoreksi. Dan bagi yang belum tersebut, artinya menjadi kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian suatu saat mewakili Jambi. Kiprah dan keikutsertaan PDPI Jambi di ajang lomba tingkat nasional. Ini lomba tingkat nasional. Kami tidak sebutkan yang berebutan piala ketua umum PDPI dan sebagainya, walaupun itu tingkat nasional. 1. Eksebisi PDPI masuk PON 2004 di Palembang, Sumatera Selatan. Waktu itu yang berangkat urusan dari Kabupaten Merangin. 2. Kejuaraan nasional PDPI di Banyuwangi, Jatim. Ini adalah babak kualifikasi untuk PON di Kaltim. Nah, ini kejuaraan nasionalnya di Banyuwangi tahun 2008. Itu diwakili oleh Kabupaten Merangin. Kemudian PON 2008 di Kaltim. Di Kaltim, ini utusannya di Kabupaten Merangin. Kejuaraan nasional Jogja, utusannya dari Kabupaten Batanghari. Babak kualifikasi PON 2012 di Jogja, utusannya di Kabupaten Merangin. Jambi lolos PON, tetapi PON tidak mempertandingkan Branden, walaupun Jambi lolos untuk mengikuti PON. Kemudian 6. Panglima TNI Cup 2014, ini babak kualifikasinya di Medan, lombanya di Cilangkap di Jakarta. Utusan dari Jambi dari Kabupaten Tanjung Barat, Tanjung Barat, Tanjung Barat, ya, utusannya. Kemudian ke-7, kejuaraan nasional di Bogor 2014, utusannya ini dari sekolah pondok pesantren Ashab Jambi. Nah, ini apa namanya kejuaraan. 8. Babak kualifikasi PON 2016 di Medan, babak kualifikasi 2015. PON-nya 2016 di Bogor, Jawa Barat, utusannya dari Tanjung Barat. Kemudian PON Jawa Barat 2016 di Bogor, utusannya dari Tanjung Barat tadi pada tahun 2016. 10. Kejuaraan nasional di Kalimantan Selatan tahun 2018, Jambi tidak memberikan. Kemudian kejuaraan kami junior di Bengkulu tahun 2019, Jambi yang mewakili adalah pondok pesantren Ashab. Jadi ini kami sampaikan ada 11 event nasional yang diikuti Jambi, dan ada 3 kali PON Jambi lolos. Artinya 3 kali PON itu Jambi lolos di PON. Tetapi ada 1 PON yang tidak dipertandingkan, yaitu di Rio. Nah, ini jadi artinya prestasi ini luar biasa. Sekarang kami mempunyai provinsi sudah 30. Rata-rata babak kualifikasi kami diikuti 14-15. Kejuaraan nasional di Bogor diikuti oleh 18 provinsi. Tapi
Jambi selalu lolos dalam saringan kami yang hanya 7 diambil. Jadi Pontianak yang mengambil 7. Tapi yang pertama kali ketika di Sumatera Selatan minimal Bapak kualifikasi diikuti oleh 5 provinsi minimal ketika eksibisi. Kami saat itu kalau kabut ini hanya 4 yang ikut. Nah, kami alhamdulillah diselamatkan oleh Jambi sehingga Jambi masuk 5 sehingga menjadi sejarah bahwa PDIP akhirnya menjadi PON. Maka terima kasih ucapan kami salah satu pada Provinsi Jambi. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, andai kata yang hadir di sini langsung Pak Ketua Umum kami Pak Kodes Kodo Saroko itu istrinya orang Jambi. Istrinya orang Jambi ada salah satu kota Jambi. Atau beliau kalau saya ke sana saya nggak netral karena istri saya orang Jambi. Sekjen kami Bu Iis itu pernah di Jambi, pernah latih di Jambi. Nah, artinya kalau beliau ke sini juga tidak netral. Bendahara umum kami Mbak Tari itu pernah lama di Marangin sini jadi pelatih bendahara umum kami. Jadi artinya pejabat-pejabat nasional itu sekarang tidak lepas dari sejarahnya Jambi. Nah, kebetulan saya yang tidak punya sejarah di Jambi ditugaskan di sini, jadi tugas kami adalah netral. Bapak Ibu sekalian, jadi saya 4 periode di lembaga politik. Saya di legislatif 4 periode. Artinya saya sudah finish politik, saya sudah finish. Sekarang saya di tim teknis nasional dan di Kementerian Perhubungan. Artinya saya kesini betul-betul untuk membuat Puspro ini menjadi lebih baik, kemudian menghasilkan yang baik kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ketika selesai Zoom meeting, saya melaporkan pada Pak Ketua Umum Koni lagi, dan saya bertemu beliau ketika acara di Koni Pusat. Kami berkomunikasi, dan Pak Sekjen komunikasi juga, Pak Wakil Ketua 3 komunikasi, dan tadi sore Pak Ketua Umum mohon maaf tidak bisa hadir dan mengutus Ibu Desi mewakili Koni untuk hadir di Pusro kita. Jadi ini laporan kami, dan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah menyiapkan ini, dan terima kasih juga pada Pak Agus yang menyiapkan tempat yang bisa menjadi rumah kita hari ini. Dan semoga Bapak Ibu sekalian hari ini bersejarah melukiskan hal yang luar biasa di sini. Jangan lupa juga di Jambi ini ada 2 piala ketua umum di Jambi ini. Pertama di Batanghari, PAC, Batanghari PHMC. Kedua GMC, Jambi Martin Mukisen, ya, yang kemarin terakhir. Jadi ada 2 piala umum nasional Jambi yang ada di sini. Artinya 2 piala umum ini jangan kalau bisa diseriuskan gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian juga kalau perlu ditambah lagi kan itu event nasional yang ada di Jambi. Ini sebagai pembuka acara, nanti kita diskusi lebih lanjut pada sidang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dan arahan bupati kami kepada Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati yang pada waktu yang bersamaan beliau terjadwal dengan masyarakat di Jambi. Mungkin tadi subuh sudah berangkat atau masih dalam persiapan, sehingga memang seharusnya diwakilkan kepada Pak Wakil Bupati, Pak Ibu sekalian. Tetapi Pak Wakil Bupati juga sedang di Jawa, ibunya sakit. Terus Pak Sekda, Pak Henry Madalet juga sedang ditugaskan oleh Pak Bupati ke Jambi dalam hal yang ada hal yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga untuk ini saya ditugaskan oleh beliau tadi malam bersama-sama kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gaswati dan saya banggakan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, diwakili Adinda Desi. Selamat datang. Jadi dan itu udah beliau ini entah KONI, entah PDPI, entah apa, tidak tahu gitu. Jelas kita, Mbak Desi ada kita. Dan seperti saya banggakan pejabat Prateker PDPI Jambi, Pemprov Jambi yang barusan sudah menyampaikan arahan. Selamat datang Pak di Jambi, sudah bergabung dengan Pak Wakil Bupati. Dan ini satu lagi yang sangat saya banggakan, yang sangat kami kita hormati, Wakil Bupati tamu istimewa kita hari ini, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Pak Robi, hadir potensial Provinsi Jambi yang membanggakan kita semua. Insyaallah akan melilit ke atas pada waktu yang datang. Yang seperti dan saya banggakan ada abang kita Haji Rahman. Beliau ini dari yang bina saya dari kecil. Haji Rahman dari pengangkap dari Jambi, Bang Ardian, Ibu dari istrinya Pak Ketua, Wakil Ketua TPPKK Tanjung Jabung Timur yang luar biasa. Terima kasih sudah datang Bu hari ini di sini. Ketua Pengkap PDPI Tanjung Jabung Timur, kawan-kawan dari dari Tanjung Jabung Timur, dari Bungo, kawan-kawan dari Bungo, terima kasih sudah datang ini dari Kabupaten dari Kota Jambi, Mas. Terima kasih Mas sudah datang. Dari datang hari yang luar biasa, teman-teman datang hari Muara Jambi, luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu ya sudah datang, sudah bergabung di sini Kabupaten Merangin. Tanjung Barat yang luar biasa, Tanjung Barat di belakang ada Merangin sendiri. Ada teman kita Merangin dari dari 2 orang. Bapak Ibu beserta dan peninjau dari Muspro PDPI Kabupaten Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga bisa hadir di ruang pola yang sederhana ini, ruang pola berbeda yang sederhana ini dalam rangka kerja baik kita bersama dalam rangka musyawarah Provinsi Jambi, musyawarah PDPI Provinsi Jambi tahun 2021. Sebenarnya ini musyawarah saya kemarin tidak tahu juga diskusi dengan kawan apakah musyawarah ketiga atau ketiga sepertinya. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Bupati menyampaikan selamat datang kepada kita semua di bumi Tali Undang Tambang Teliti. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua KONI karena beliau tidak bisa hadir di acara kita ini karena melakukan tugas yang banyak sekali karena untuk menghadapi COVID. Jadi Pak Ketua, Pak Budi tidak bisa hadir di acara ini karena melakukan tugas yang banyak. Jadi tidak mengurangi rasa arti dan makna musyawarah kita dilaksanakan pada siang ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya diperintahkan atau ditugaskan untuk membacakan sambutan Ketua KONI Provinsi Jambi pada acara pembukaan Muspro PDPI Jambi tanggal 10 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PDPI, yang terhormat Ketua Umum PDPI, yang mewakili yaitu Pak Gatot, yang terhormat Bapak Wagub Haji Robi,
SH beserta istri, yang terhormat para pengurus PDBI Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua Pengurus Kabupaten PDBI se-Provinsi Jambi, undangan dan peserta yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera, salam olahraga. Salam olahraga. Jawabnya jaya. Salam olahraga. Jaya. Terlebih dahulu, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sebagai pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti acara pembukaan musyawarah Provinsi PDBI Jambi tahun 2021. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus PDBI Provinsi Jambi masa bakti 2016-2020 yang telah membawa cabang olahraga drum Jambi berprestasi di tingkat nasional. Mudah-mudahan kerja keras pengurus yang lama dapat dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pengurus baru nantinya. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, sesuai dengan mekanisme organisasi bahwa setiap pengurusan hadis masa baktinya diselenggarakan musyawarah provinsi yang tugasnya antara lain: 1. Pertanggungjawaban pengurus. 2. Menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. 3. Memilih pengurus yang baru. Demikian juga halnya dengan Pemprov PDBI Jambi yang hari ini mengadakan musyawarah provinsi PDBI Jambi. Saya mengharapkan kepada pengurus yang akan terpilih nanti agar dapat segera mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDBI yang baru. Sebab dengan mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baru dapat menyusun program kerjanya dan susunlah pengurus ini dengan baik, dengan memilih orang-orang yang betul mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan olahraga umumnya dan drum band khususnya, sehingga dapat terjalin kerja yang harmonis antara pengurus, pelatih, dan atletnya dan membawa harum nama Provinsi Jambi di tingkat nasional. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Pemprov Cabang Olahraga Drum Provinsi Jambi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengurus KONI Provinsi Jambi, karena ada beberapa pengurus drum band masuk dalam pengurusan KONI Provinsi Jambi, yaitu Saudara Muhammad Supri Barba SHI sebagai Waketum 3 KONI Provinsi Jambi dan Desi Rahmiati sebagai Wakabid Diklat KONI Provinsi Jambi. Jadi apa pertanyaan tadi, saya apakah sebagai orang KONI atau Pemprov? Saya dipercaya untuk tahun ini menjadi pengurus KONI bagian Diklat. Saya Wakabid Diklat dan pendidikan. Kita menyadari bersama bahwa ke depan persaingan olahraga jauh lebih berat. Untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2021 PON ke-21 2024 di Aceh, Sumatera Utara, sangat diperlukan kekompakan antara pengurus, pelatih, atlet, karena untuk dapat memunculkan atlet berprestasi memerlukan bimbingan, binaan, dan dorongan dari pengurus serta tingkat pelatih yang maksimal
dan sangat diperlukan pula adanya rekod untuk memperoleh pengalaman bertanding dan membentuk jiwa tempur yang tinggi. Hal tersebut dapat tanding keluar maupun mengikuti beberapa event terbaik bersifat daerah maupun nasional. Di sini perlu saya sampaikan bahwa di samping kekompakan dalam pengurus, juga terjalinnya hubungan yang baik dengan KONI provinsi, pemerintah daerah, dan orang tua atlet, karena saya yakin apabila si atlet mendapat dukungan penuh dari orang tua, akan menambah sumber keyakinan atlet dalam berlaga di berbagai macam event. Yang jelas orang tua memberi dukungan maksimal baik moral maupun material. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh Pemprov dalam rangka memajukan olahraga di Jambi untuk meraih prestasi guna mendongkrak prestise Provinsi Jambi baik di kancah nasional maupun internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, harapan saya kepada pengurus PDBI Provinsi Jambi yang terpilih nantinya agar dapat mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDBI agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDBI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Provinsi PDBI Jambi tahun 2021 secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus KONI Provinsi Jambi, Ketua Umum Budi Setiawan SPMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai sidang pleno pertama tentang pengesahan tata tertib sidang, saya akan cek dulu putusan mandat yang masuk. Jadi kami cek dulu ke absahan mandat yang masuk. Pertama, dari Kota Jambi, putusannya pertama Ahmad Sukri, kedua Pak Raden Edi Utoro ya. Kedua mandat Kabupaten Bungo. Yang pertama Bapak Milda. Milda Bapak Ibu. Ibu. Nah, Ibu Milda. Yang kedua Bapak Eri. Ya. Yang ketiga mandat Suramun Bapak Haji Rahman. Terima kasih Bapak. Yang keempat mandat Kuala Tungkal. Tanjung Jambu ya. Itu Almuna dan Sugian ya. Terima kasih. Kemudian mandat Kabupaten Merangin, yaitu Pak Iman dan Pak Musaka. Ya. Selanjutnya mandat Tanjung Jabung Timur, yaitu Pak Sudirmo dan Bapak Indra. Ya, terima kasih. Kemudian mandat Kabupaten Maru, ini Pak Mubarok dan Bapak Iqbal. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Tanari, ini Pak Suparjono dan M. Gulumi. Semua mandat dikirimkan semuanya di tanda tangan di atas materi dan dicap. Jadi mandat ini berlaku. Kemudian ada
meninjau tokoh tokoh-tokoh rangkaian di Jambi hadir di sini gantian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan mandat kami hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari 9 kota kabupaten yang ada di Jambi yang datang 28. Sehingga menurut tata tertib sahnya sidang ini 2/3. Jadi kalau 9 yang datang 8 artinya lebih 2/3. Sehingga sidang ini kami nyatakan dilanjutkan dan sah. Kemudian kami lanjutkan dengan sebelum tata tertib kita bacakan dulu jadwal. Jadi supaya nanti kita bisa menyesuaikan. Dalam jadwal di draft tatip ini kita mulai sidang jam 9 di pembukaan, kemudian sidang pleno pertama 9.45. Sekarang sudah jam 11 lebih 5 menit. Jadi kami minta persetujuan Bapak Ibu sekalian, artinya sidang ini jamnya disesuaikan dengan waktu yang berlangsung. Setuju ya? Baik. Jadi kita tidak perlu berubah angka di sini, tapi nanti kita sesuaikan waktunya. Kemudian yang pertama, pleno 1, pengesahan tatip. Nanti kami mohon dibantu lagi ditambah 2 letusan kota kabupaten untuk pimpinan sidang. Jadi saya dibantu lagi 2 nanti pimpinan sidang setelah pengesahan tatip. Kemudian setelah ada pengesahan tatip, nanti ada penjaringan ketua umum. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai calon, mohon dimasukkan pada saya. Tapi nama itu tidak akan saya bacakan. Jadi kami simpan. Jadi kami tahu siapa calon yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita pisah menjadi 2. Komisi A, organisasi dan umum, dan komisi B. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di komisi A dan komisi B nanti bersidang. Nah, saya sudah mencoba membuatkan draft. Jadi kalau memang yang ada di sini belum lengkap, Bapak Ibu sekalian ditambah. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu sekalian tidak penting, mohon itu dihilangkan. Jadi untuk saya panduan ini untuk mempercepat saja daripada Bapak Ibu sekalian bersidang memikirkan lama. Jadi kami membuat panduan. Tapi kalau ini nggak cocok, coba aja. Ini belum ada, tambah aja. Ya, jadi artinya ini tidak mengikat. Kemudian nanti tolong ini ditandatangani oleh ketua sidangnya. Tempatnya ini bisa dibagi 2. Misalkan ini komisi A, ini komisi B. Jadi mengelompok aja di sini supaya nggak pindah-pindah tempat. Setelah selesai sidang, nanti pimpinan sidang komisi A dan komisi B maju ke depan menyampaikan apa hasil sidangnya untuk disahkan. Setelah pengesahan, maka Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti adalah pemilihan ketua, penyampaian visi misi dan sebagainya. Cepat atau lambat itu tergantung pada Bapak Ibu sekalian yang bersidang. Kalau mau sampai besok, maka silakan. Sampai malam, silakan. Mau dipercepat, silakan. Jadi artinya sidang Bapak Ibu sekalian bisa semakin cepat, juga cepat. Tapi apabila mau panjang, juga bisa kita perpanjang. Jadi ini mungkin sebagai pembuka dan jadwal, dan mudah-mudahan nanti kita berpenutupan. Setelah penutupan, nanti Bapak Ibu sekalian, ketua terpilih didampingi oleh koordinator untuk menyusun susunan pengurus paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu susunan ini harus sudah ditetapkan dan pimpinan terpilih dan ini untuk menghadap ke POMI provinsi menyampaikan keputusan untuk mendapat rekomendasi dan kemudian akan mendapatkan surat keputusan dari BPPD. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Baik, kita mulai pengesahan tata tertib.
Alat tertib ini sudah kita bagikan 1 minggu lalu, namun tertulisnya baru kami sampaikan saat ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, apakah tata tertib ini perlu saya bacakan satu persatu lagi, atau diusulkan ada tambahan, atau seperti apa? Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Karena ini sudah dibagi, yang salah sudah sering dibagi, ini sudah dibaca. Kemungkinan dari kami yang hadir ini menyampaikan perubahan saja. Demikian usulan kami. Terima kasih Pak. Baik, bagus sekali. Kalau itu kami pandu per pasal. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila ingin menambahkan, silakan ditambahkan di pasal itu. Pasal 1 pendahuluan, ada tambahan? Cukup? Cukup. Pasal 2 maksud dan tujuan, Busro. Tadi sama yang disampaikan oleh dari Koni. Cukup? Pasal 3 kedudukan dan sifat. Ini sesuai dengan RT kita. Cukup? Baik. Tugas pasal 4 tugas daripada unsur kali ini. Ada tambahan? Cukup. Pasal 5 peserta dan klasifikasi peserta. Tadi sudah saya tag dan sudah saya baca di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan? Cukup. Baik. Hak suara dan jumlah suara. Ada tambahan? Yang mempunyai suara adalah pemilih yang adil. Cukup? Baik. Oh, silakan. Di sini pengurus Kabupaten Kota PBBI sebanyak 2 orang mewakili bidang organisasi, bidang umum dan bidang pembinaan prestasi serta menjadi utusan dari pengurus kabupaten. Ini utusan. Jadi nanti yang berhak memilih itu tentu pimpinan PBBI kabupaten. Ya. Yang lainnya kan? Yang Pak. Terima kasih. Ini kalau saya baca sini pasal 6 hak suara dan jumlah utusan nomor 6 angka 6 titik 1 titik 2 titik pengurus kabupaten garis miring kota PBBI sebanyak 2 orang yang mewakili bidang organisasi garis miring bidang umum dan bidang pembinaan prestasi serta menjadi utusan dari pengurus kabupaten kota. Yang kami pertanyakan hak suara juga. Apakah sesuai dengan ini atau memang harus satu kabupaten cuma ketua gitu? Ya. Demikian Pak, terima kasih. Jadi sesuai nanti di usulan, ada pasal berikut yang di usulan. Jadi hak suara itu untuk pemilihan satu kota kabupaten hanya memilih satu suara. Terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih Bapak. Pasal 7 tentang quorum, kami tadi sudah cek, kami bacakan dan kami sahkan. Pasal 8 pimpinan sidang nanti setelah selesai nanti ini mohon didampingi oleh putusan kota kabupaten untuk mendampingi saya menjadi pimpinan sidang. Pimpinan sidang diusulkan dari mana? Ada yang siap menjadi pimpinan sidang? 2 lagi dari kota kabupaten mana? Ada yang siap Katun? Kalau enggak, mengusulkan siapa? Yang mendampingi saya dari sekretaris. Ada yang mengusulkan? Siap? Izin Pak Pimpinan Rapat terkait terhadap perwakilan dari untuk mewakili ketua sidang yang didampingi 2 orang. Ini mungkin ada perwakilan dari wilayah timur dan wilayah barat. Itu saja. Terima kasih. Baik. Wilayah timur siapa yang siap? Jadi pimpinan sidang maju ke depan. Maksudnya nanti ada yang angkat tangan atau ditunjuk? Siapa berbuk? Wilayah timur berbuk? Siapa yang jadi pimpinan sidang wilayah barat berbuk? Siap? Mik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saran aja untuk yang mendampingi Pak Ketua. Saya rasa mungkin kita lebih fair, enak jangan mengambil wilayah barat atau wilayah timur. Kesepakatan aja siapa yang mau dituju. Mungkin yang bisa secara langsung atau gimana. Jadi jangan mengambil wilayah timur atau barat. Jadi fair aja di sini. Siapa yang kita tuju gitu. Mungkin itu. Ada usul siapa? Usulin? Bapak usulin siapa? Bapak person dari Tanjak mengusulkan. Ada usulan? Mengusulkan siapa? Biar cepat. Bang, Yang dari Bungo, Pak ini aja Pak. Oh, Bapak mengusulkan Abdurrahman. Oh, itu dari Bungo. Dari Bapak, ya? Tanjak mengusulkan Pak Abdurrahman. Mengusulkan. Setuju? Setuju, baik. Satu lagi. Satu lagi. Ayo cepat. Dari Batanghari Pak. Oh, Bapak mengusulkan dari Batanghari. Ya, setuju yang lain? Baik, terima kasih. Jadi nanti setelah selesai tata tertib, nanti maju ke depan mendampingi saya menjadi pimpinan sidang. Bapak Ibu sekalian, komisi materi persidangan di pasal 11 nanti sudah ada di sini. Nanti saya akan sampaikan apabila kurang ditambah, apabila lebih bisa dikurangi. Rapat komisi nanti tadi sudah kami sampaikan di tempat ini dibagi dua. Tim rumus ini bisa apabila ada keputusan organisasi dalam sidang ini yang tidak selesai bisa membentuk tim rumus. Artinya misalkan kita akan membuat lomba apa, kemudian dibentuk tim rumus itu bisa. Tapi apabila tidak, juga tidak. Yang nanti dibentuk adalah tim koordinator. Ya Bapak Ibu saya mau persetujuan lagi. Pak Ketua ditambah 4 kota kabupaten kota, ditambah 4 menjadi 5. Nah, yang 4 ini nanti akan mendampingi ketua untuk menyusun koordinator. Nah, berarti ada utusan kabupaten kota yang nanti akan mendampingi Pak Ketua. Ketua umum terpilih didampingi oleh 4 orang koordinator. Nah, 4 orang ini saya minta persetujuan lagi. Siapa 4 orang ini yang akan menjadi tim koordinator bersama ketua terpilih? Ayo, ada yang mengusulkan? Silakan. Ayo yang ingin usul ya. Terima kasih Pak. Jadi kami mengusulkan satu kan pada satu itu. Koordinator nanti saya usulkan ketua yang terpilih nanti dari situ satu. Yang terpilih ketua terpilih. Iya. Terima kasih Pak. Oh ya. Berarti satu nanti dari ketua terpilih didampingi oleh 1 orang daerahnya. 1. Masih 3 lagi? 2, ayo cepat. Oh, tadi pimpinan sidang Pak Jerman ya. Pak Jerman. Masih 2 lagi, ayo. Ayo, angkat tangan aja. Saya siap dari Kota Jambi. Siapa? Adanya di Bundar. Oh, Kota Jambi. 1 lagi. Batanghari ini Pak. Batanghari. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ketua terpilih didampingi oleh 4 koordinator untuk susun keputusan yang dikasih tugas waktu selama 1 minggu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pasal 12 untuk jadi tata tertib sudah selesai kami bacakan, jadwal juga selesai ditetapkan, dan kita sudah menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah pimpinan sidang dan tim promotor. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka tata tertib dan jadwal sidang kami sahkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita masuk bab kedua yang tadi ditunjuk dari promotor, mohon maju ke depan. Tadi ditunjuk 2 Pak ya.
ya mendampingi pimpinan sidang. Yang duduk keluar di pimpinan sidang masuk ke bawah. Izin Bapak dulu. Pak. Kami akan berbukti ketika ini siapa yang akan jadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris. Pimpinan sidangnya kita bertiga berbuka. Siapa yang pimpin? Untuk saya, sekretarisnya. Ya, baik. Pimpinan sidang untuk saya, sekretarisnya Bang Jono. Jadi kalau sekarang ini sudah masuk pada ini, kami mohon berikutnya sebelum kita ke komisi, saya mohon kabupaten kota. 1 minggu yang lalu saya sudah mengirimkan surat dukungan. Mohon surat dukungan itu dimasukkan pada saya, tetapi tidak akan dibacakan. Tidak akan dibacakan, hanya saya pegang saya nanti pada masanya ketika menyampaikan visi-visi yang bersangkutan dipanggil. Jadi ketika masuk, saya juga tidak membacakan jumlah yang diberikan dukungan, saya tidak membacakan siapa mendapat suara berapa, artinya andaikan 1, 2, 3, 4 nanti akan menyampaikan visi-visi, kemudian dilakukan pemilihan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak sekalian, kami mohon usulan namanya bisa dimasukkan dari depan. Tanjati, saya tidak buka ya nanti. Terima kasih. Kedua, Laur Jambi. Ketiga, Kota Jambi. Terima kasih. Kota Jambi. Bungo, Tanjab Barat, selesai. Merangin, Lari, terima kasih. Bapak Ibu sekalian sudah masuk 8 nama. Saya tidak akan buka nama ini sampai pada saatnya nanti penyampaian visi-visi. Ya. Selanjutnya tim akan kita bagi 2. Masing-masing kota kabupaten mengutus 1 orang untuk komisi organisasi dan umum yang bersidang di sebelah sana. Ya. Komisi A ada di sebelah sana. Jadi mohon teman-teman nanti diingat. Kemudian komisi B pembahasan bidang prestasi ada di paling ujung di sini. Dari umum Pak Abdurrahman ada di umum sana. Ditambah 1 orang lagi nanti jadi sekretarisnya. Sebelah sini Bang Jono yang memimpin untuk bidang organisasi. Baik Bapak sekalian, sidang kami source untuk dilanjutkan sidang komisi A dan komisi B. Terima kasih. Untuk melanjutkan sidang kita, sekarang jadwalnya pengesahan rekomendasi komisi-komisi. Kami persilakan perwakilan komisi A untuk naik ke atas membacakan rekomendasinya. Melihat jadwal kota yang bersifat nasional ini diganti. Ya itu yang benar ya, yang sudah diganti. Jadi yang pertama dirubah slide
Tatib ada komisi A. Iya, yang satu. Yang tadinya nomor 10 dinaikkan menjadi nomor 1. Nomor satunya nomor 2 merekomendasikan agar segera diusulkan ke PDBI untuk segera menyempurnakan ADI disosialisasikan pada seluruh pemprov. Jadi itu segera juga diteruskan sosialisasi pada kabupaten. Yang nomor 3, pembahasan lebih detail program kerja diusulkan pada Rakerprov setelah pelantikan pengurus Pemprov. Perubahan di nomor 3 tadi sekarang menjadi nomor 4. Pembentukan tim evaluasi dalam setiap event atau kegiatan dalam bentuk dan setiap event atau kegiatan dalam bentuk dana dan uang pembinaan, dan pembentukan pengurus cabang di setiap kabupaten kota di wilayah kerja PDBI Provinsi Jambi. Terus nomor 5, pembinaan organisasi melalui Korwil perlu ditingkatkan dalam bentuk dana pembinaan dan pembentukan. Yang nomor 5, regulasi aturan baik berupa PO, jumlah jenis silabus informasi resmi untuk diteruskan segera ke Pemkot dan Pemkab seluruh kabupaten Merangin. Yang nomor 7, pembentukan Korwil di kabupaten kota. Yang ke-8, perlu segera pendataan atau revitalisasi anggota berupa unit di masing-masing kabupaten kota se-provinsi Jambi. Terus nomor 8, merekomendasikan agar segera dibentuk bagian kerjasama antar PDBI Provinsi Jambi dan mitra lain swasta maupun pemerintah. Yang 10, penyebarluasan informasi pada seluruh keuangan militer se-provinsi Jambi bahkan nasional untuk segera mengaktifkan kembali sosial media PDBI Provinsi Jambi. Yang ke-11, perawatan sarana-prasarana dan dimiliki Pemprov agar optimal sehingga jika kabupaten kota akan bijak dapat terrealisasi dengan mudah dengan disertai tanggung jawab yang kuat. Yang ke-12, kerjasama dengan media cetak online TV untuk menyebar luasan berita kegiatan PDBI seluruh Jambi. Terus ada tambahan yang kemarin 12 sekarang menjadi 13. Diselenggarakannya diskusi antar Pemprov dengan Pemkab kota seprovinsi Jambi. Itu dari Komisi A. Baik, rekomendasi Komisi A telah disampaikan. Apakah Komisi B, jadi jangan Komisi A merekomendasi, apakah Komisi B ada tambahan atau setuju? Setuju ya, terima kasih. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi B kami menyampaikan draft pembahasan di bidang komisi Binpres Pusprov PDBI Jambi tahun 2021. Jadi ada beberapa tambahan Pak sebelum saya menyampaikan usulan penambahan ada 15. Jadi dari 10 kamar yang ada draftnya kita tambah menjadi 5 poin. Yang pertama, mengusulkan perlunya peningkatan kemampuan juri pelatih melalui pelatihan dan peningkatan menjadi juri dan pelatih, dan pada prinsip kami sangat setuju sekali. Yang kedua, setiap pelatihan juri pelatih yang diadakan oleh Pemprov PDBI seyogyanya dari masing-masing kabupaten kota mengikuti.
Yang ketiga, diusulkan pada PBPDBI sistem dan perangkat berupa software dan hardware penjurian harus diperbaiki dengan mengikuti sertakan teknologi terkini. Yang keempat, yang kali raker provinsi salah satu bahasan adalah evaluasi kegiatan yang diadakan oleh Pemprov PDBI pada tahun yang berjalan. Yang kelima, setiap kegiatan Pemprov garing BK Pemprov harus menjadi steering committee sehingga tanggung jawab penyelenggaraan tetap ada pada Pemprov. Yang keenam, diusulkan untuk memberi hukuman bagi juri yang melanggar peraturan. Yang ketujuh, diusulkan pada PB agar perubahan nama tingkatan juri garing pelatih dari tingkat pertama media utama nasional harus segera dengan ADRT PDBI yang baru, yaitu dasar, muda, media, dan utama. Yang delapan, perlu sosialisasi dari pengurus besar PDBI ke Pemprov untuk setiap aturan yang diperlakukan, khususnya mengenai tingkat juri pelatih siswanya. 9. Membuat kalender acara tahunan. Dan yang 10, jika ada perlombaan di tingkat kabupaten kota, untuk memberitahukan kepada Pemprov PDBI Jambi untuk diberikan rekomendasi dan penyebaran informasi kabupaten kota lainnya. Dan hasil dari penambahan kami dari bidang Komisi B yang ke-11, menghidupkan kembali kabupaten kota yang belum memiliki pengurusan. Dan ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemprov untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota yang belum memiliki pengurusan. Yang ke-12, kejuaraan tingkat provinsi dilaksanakan secara bergilir di kabupaten kota. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kita jadwal secara penjadwalan kejuaraan tetap teratur dan kabupaten kota masing-masing bisa tidak kuburan gitu Pak. Jadi ada kalender tahunannya itu masuk ke di Komisi 9 tadi. Yang ke-13, untuk menjadi syarat menjadi juri PDBI harus mempunyai basic dan pengalaman menjadi atlet korprov. Karena masih ada juga, mungkin ada dari kami bahas juga, ada yang punya kesempatan untuk mengambil sertifikat, tetapi basicnya tidak ada gitu. Basic dari dia atlet atau pengurus Gramdet di kabupaten kota masing-masing. Yang ke-14, kegiatan latihan bersama, penyamaan proyeksi minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau Pemprov bisa 2 tahun sekali, alhamdulillah. Karena menyatukan persepsi itu minimal kita bisa sharing, bisa beradaptasi antara kabupaten kota satu sama lain. Dan yang ke-15, melakukan magang bagi juri pemula dari tingkat dasar pada event yang dilaksanakan baik tingkat kabupaten ataupun provinsi. Jadi kami minta juga siapapun terpilih nanti agenda utamanya memberikan magang sertifikasi juri minimal yang ada di Provinsi Jambi. Karena kalau kita mau memilih sertifikasi biasanya paling dekat Lampung biasanya. Jadi mudah-mudahan dengan terpilihnya ketua baru itu menjadi pekerjaan yang pertama kali yang bisa diupayakan. Terima kasih, saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibacakan rekomendasi Komisi B, ada yang menanggapi, ada yang menambahkan? Pas, baik. Kalau itu rekomendasi Komisi B kita sahkan. Baik Bapak Ibu sekalian,
rekomendasi komisi sudah. Tahap terakhir bagi kita adalah tentang pemilihan ketua. Sudah masuk di saya, yang tidak saya umumkan jumlahnya. Ini ada 2 usulan kandidat. Sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sampaikan, bahwa kandidat wajib menyampaikan visi-visi di depan forum kita semua sebelum dilakukan pemilihan. Kami sudah siapkan 2 kursi di sini, maka tahap berikutnya adalah saya akan memanggil 2 kandidat yang diusulkan di dalam usulan dari kota kabupaten yang saya terima. Baik, yang pertama saya panggilkan Bapak Dr. Agus S.Os. M.Hum. Bisa masuk ke ruangan. Silakan naik ke atas. Usulan dari kota kabupaten yang lain ada 1 lagi, kami panggilkan Bapak Rike Sahara SE. Ya, tadi Ibu Desi mengatakan pada saya bahwa Pak Rike beliau ada tugas yang baru selesai sore ini di Jambi, sehingga beliau tidak bisa hadir di sini. Maka saya bertanyakan pada Floor, apakah akan kita aklamasi sebagai calon tunggal? Apakah kalau pemilihan tidak mungkin karena tidak bisa menyampaikan visi-visi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita hormati Pak Rike, kami hormati yang mengusulkan. Beliau juga tokoh kerja di Jambi ini, tapi karena tugas tidak bisa datang ke tempat ini. Maka kita tetapkan calon tunggal kita, yaitu Bapak Dr. Agus. Sebagai kewajiban terakhir Bapak kandidat, kami mohon Bapak menyampaikan visi-visi dan dapat kita semua. Visi-visi kandidat ini menjadi program kerja juga. Jadi selain komisi A, komisi B, nanti ada satu program yang akan didapatkan dari visi-visi ketua terpilih. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan visi-visi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Alhamdulillah, pekerjaan kita hari ini sudah hampir sampai sebenarnya dengan kegiatan yang sedang berjalan sekarang. Terima kasih kepada forum yang sudah aklamasi memandatkan saya untuk menjadi dari kandidat tadi untuk menjadi calon tunggal di Pemprov PDIP. Saya sebenarnya tidak apa-apa pimpinan sudah dan kawan-kawan saya sebenarnya tidak ada persiapan visi karena memang tidak menyiapkan diri untuk menjadi ketua PDIP provinsi. Tetapi ketika dimandatkan seperti ini, kita sebagai orang Klaten pantang untuk surut ke belakang. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tadi juga satu kandidat tadi beliau memang berhalangan. Tadi Bu Desi sudah sampaikan ke saya, beliau berhalangan lagi pembekalan kompetensi di Jambi sehingga memang tidak bisa hadir. Nah, saudara kita di dan itu adalah salah satu pengurus Pemprov Jambi yang kemarin tokoh-tokoh yang juga. Nah, Bang Ardian juga, terima kasih dukungan dari kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan PDIP ke depan makin jaya.
Nah, karena saya tidak menyiapkan visi misi, gambarannya begini Pak. Visi itu adalah mimpi kita bersama. Bagaimana dalam menjadi ke depan, kita mimpikan seperti apa. Kalau kemarin kita sudah mampu untuk menembus PON, ya Pak Ketua, Pak Kalateker, Pimpinan Sidang, kami itu sudah mampu menembus PON. Dan kita juga walau di PON Kalimantan sudah mendapat medali perunggu di PON, ya kan? Terus juga di Prapon kita juga banyak dapat medali kemarin. Di PON juga ada dapat medali di Jawa Barat, ya. Terus juga gagal di Riau kita gagal, karena PON-nya kita gagal. Itu sampai jam saya standby, Pak. Saya standby sampai jam 2 malam, sampai diputuskan tidak bisa. Saya berharap ada beberapa yang maju, karena itu kita kurang syarat waktu malam itu. Saya standby di sini untuk memperjuangkan itu. Sama dengan perjuangan kita pertama. Nah, mimpi kita bersama, bukan mimpi saya, mimpi kita bersama yang harus kita wujudkan. Pertama adalah bagaimana drum band Jambi ini visinya, bagaimana drum band Jambi itu mempunyai daya saing nasional. Itu Pak. Kalau kemarin di PON kita mampu batas perak ya Pak. Ya Pak, ada, Bang ada. Perak ya Bang ya? Ya. Nah ke depan di PON berikutnya kita harus bawa emas balik supaya itu baru punya daya saing. Dan itu mimpi kita bersama, kita bisa di dalam teori ilmiah itu di filsafat ilmu tidak ada yang tidak mungkin. Relatif. Segala sesuatu di dunia itu relatif, apalagi dengan potensi Jambi yang kita punya, kita mampu, insya Allah mampu membawa medali emas di PON berikutnya. Yang penting kita lolos dulu berapa? Pasti, insya Allah kita lolos. Itu untuk mencapai drum band Jambi yang punya daya saing, tentu kualitas dari manajemen kita, baik di Pemprov maupun Pemkap itu harus kita tingkatkan. Anak-anak drum band itu coba lihat. Kawan-kawan generasi muda yang kita bentuk dan itu pasti jangan lebih disiplin. Saya tidak Pak Ketua, Pak Pimpinan, saya tidak ada yang latihan 1 hari 2 jam atau 3 jam. Kita sudah menghindari mereka untuk berbuta. Kita sudah menyelamatkan anak muda kita, generasi muda kita dari yang tidak diinginkan apalagi narkoba. Kita sudah bisa tahan. Pulang dia capek, belajar sebentar tidur. Aman generasi muda kita, khususnya anak-anak yang kawan-kawan kita yang generasi penerus kita yang ikut drum band. Dan saya kira demikian saja Pak Pimpinan dan kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih apresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf kepada kawan sekalian Bapak Ibu dan kawan sekalian dan kepada program dan perasaan saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Setelah menyampaikan visi dan misi pada Bapak Ibu sekalian, maka kita tetapkan Bapak Dr. Agus Zainuddin SSMO sebagai Ketua PDPI Provinsi Jambi tahun 2021-2025. Terima kasih. Mohon izin Ibu dari KONI dan kami akan menyerahkan dokumen dan mohon izin sekaligus Ibu Ketua KONI untuk menutup acara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Amanah ini saya terima. Mohon bimbingan Bapak Jadi, sebagai penutup kami mohon Bapak Ibu Kakak dari KONI untuk menutup kegiatan ini. Silakan. Dengan ini saya tutup Misprov Provinsi Jambi. Kita tutup bersama yuk. Sebagai penutup kita tutup bersama. Terima kasih. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.
She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad.